pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita di ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Teruna bersama Kak Lola dan Kak Edwin. Ya adik-adik, bagaimana nih seminggu kemarin adik-adik aktivitasnya? Kalau kita sih di rumah aja ya Kak, sesuai dengan arahan dari pemerintah. Karena adanya penyakit pandemi ini, kita jadi di rumah aja. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Lola persilakan adik-adik dan keluarga untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, yang pertama-tama kita harus patutnya bersyukur ya Kak Edwin sama Tuhan. Karena kita diberikan kesehatan yang baik, keluarga yang masih sehat sampai pada hari ini. Sama seperti kita harus bersyukur karena matahari selalu bersinar dan terbit pada setiap harinya. Untuk dari itu, kalau Lola undang untuk adik-adik untuk berdiri, kita akan bernyanyi dari Matahari Bersinar Terang. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Aku persilakan Kak Edwin untuk doa pembukaan. Ya adik-adik, kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa surga, sungguh bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Dan pada saat ini kami kembali anak-anak-Mu untuk beribadah minggu pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami dari awal pendengaran hingga akhirnya, sehingga kami boleh menikmati akan setiap pujian dan juga setiap firman yang akan disampaikan nanti Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Tuhan kami buka ibadah kami dari awal pendengaran hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Iya adik-adik, kita patut untuk senantiasa bersyukur ya Kak Edwin atas berkat Tuhan yang selalu kita rasakan setiap harinya. Oleh sebab itu, Kak Lola mengajak adik-adik kembali untuk bernyanyi dari Gita Bakti 164, Terpujilah Allah, Hikmatnya Besar. Dari biru tadi
kita akan masuk ke dalam litani berbalasan. Kita buka Alkitabnya dari Mazmur 16. Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Sudah ketemu semua adik-adik? Oke. Kalau sudah, Kalola akan membacakannya untuk adik-adik. Adik-adik bisa membacakannya secara bergantian di rumah ya. Oke, Kalola akan membacakannya Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Nah adik-adik, pemazmur kita pagi hari ini berkata kalau hidup kita tuh seutuhnya sudah ada di tangan Tuhan. Jadi kita gak usah khawatir sama hari-hari yang kita lewatin. Apalagi saat ini masa-masa sulit ya Kak Edwin, masa-masa susah. Tapi adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menempatkan hidup kita di dalam tangannya. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh. Nah adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu Kalola minta adik-adik untuk kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 144B, Suara Yesus Kudengar. Adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas. Ayo, Injil Lukas, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru adik-adik. Ya, Perjanjian Baru ya. Lukas pasal 6 ayat yang ke-37 sampai ke-38. Lukas pasal 6 ayat ke-37 sampai 38. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa minta bimbingan Roh Kudus yang akan dipimpin oleh Kak Edwin. Ya adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa Surga, sungguh bersyukur dan terima kasih kembali anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memahami, boleh mengerti, dan juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu biarlah Tuhan berkati hamba dengan kekurangan yang daripada-Mu. Kau boleh membantu hamba dalam berkata-kata untuk firman yang akan disampaikan pada saat ini. Terima kasih ya Allah, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita baca Lukas 6 ayat 37 sampai dengan 38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi,
suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, adik-adik, tahu nggak kitab Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38 itu pernah adik-adik dengar nggak sih di mana gitu? Atau ada nggak sih kitab yang sama dengan kitab Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38? Nah, jadi adik-adik, kalau lah mau kasih tahu nih sama adik-adik. Kitab Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38 ini sama dengan Matius 7 ayat 1 sampai 2. Jadi kitab Lukas 6 dan Matius 7 itu sama isinya. Isinya apa sih? Isinya merupakan kumpulan dari khotbah di bukit, kumpulan khotbah Yesus Kristus waktu di bukit. Jadi suatu hari Yesus sedang berjalan dan orang-orang banyak itu berbondong-bondong di belakang Yesus mengikuti dia. Ada yang minta kesembuhan, ada yang mau tahu Yesus itu siapa sih gitu kan. Ada yang pengen dengerin khotbahnya Yesus. Nah, untuk itu Yesus naik ke atas bukit atau dataran tinggi yang datar, dikasih tahu di situ, kemudian mulai mengajar. Nah, kalau bisa dilihat itu khotbah di bukit ada banyak tuh ya Kak, ada ucapan bahagia, hal tidak menghakimi dan lain sebagainya. Nah, judul pelajaran kita pada pagi hari ini judulnya Jangan Menghakimi. Adik-adik tahu nggak menghakimi itu apa sih artinya? Ada yang tahu nggak? Jadi menghakimi menurut KBBI apa adik-adik? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Menghakimi menurut KBBI mengadili atau berlaku sebagai hakim. Nah, hakim sendiri adalah orang yang mengadili perkara, orang yang dianggap paling bijaksana untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi aku mau tanya nih sama Kak Edwin. Kalau lah mau tanya sama Kak Edwin, menurut Kak Edwin, kenapa sih Kak Edwin kita pada pagi hari ini Yesus bilang sama kita semua, kalian gak boleh menghakimi, jangan menghakimi. Kenapa sih? Ya, begini ya, kalau saya itu bagaimana untuk tidak menghakimi orang lain atau sesama kita. Yang pertama, itu adalah kita manusia yang berdosa. Jadi setiap manusia pasti berdosa, kecuali Tuhan. Jadi ingat, ketika kita mau menghakimi orang lain, kita mesti melihat dulu diri kita. Apakah diri kita berdosa atau tidak? Kalau diri kita berdosa, pasti kita tidak layak untuk menghakimi orang tersebut. Karena kita sama-sama mempunyai dosa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita menghakimi seseorang menurut takaran kita, itu pun akan berbalik kepada diri kita. Apa yang kita lakukan, itu pun juga akan kembali apa yang kita terima nantinya. Dan itu pernah juga ada di dalam Alkitab tentang bagaimana Yesus mengampuni wanita yang ketahuan melakukan perzinahan. Ya, Tuhan Yesus tidak langsung menghakimi, tapi Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Betul ya kalau lah ya? Betul. Yang jangan dilemparin batu gitu ya. Ya, Siapa yang tidak berdosa kata Tuhan Yesus, lemparin dia batu. Iya. Itu menjadi poin penting. Yang pertama, kita adalah manusia berdosa. Yang kedua, ketika kita melakukan penghakiman, ketika kita menghakimi seseorang menurut takaran kita, kita pun akan menerima pembalasan itu yang sama yang kita lakukan kepada orang lain. Ingat, pembalasan atau penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Ya kalau lah ya. Iya betul. Itu sih kalau menurut saya kalau lah. Nah, jadi kalau lah bisa simpulkan nih, bacaan kita pada pagi hari ini nih, Yesus mengajarkan kita untuk tidak boleh menghakimi karena kata Kak Edwin, semua manusia itu pada dasarnya sama ya Kak Edwin. Ya, maksudnya sama-sama kita melakukan dosa. Dan belum tentu kalau kita menunjuk orang atau kita menjudge orang, kita menghakimi orang, belum tentu
kita nggak melakukannya. Iya, betul sekali. Tuh kan, maksudnya kita pernah melakukannya kayak gitu. Balik lagi ke cerita kita minggu lalu sama Iya. Kak Alfred dan Kak Ezra. Ada yang masih ingat tentang apa? Ayo. Mengkoreksi diri sendiri. Jadi sebelum kita menghakimi orang, ada baiknya kita mengkoreksi diri kita sendiri. Iya. Apakah kita sudah lebih baik dari orang itu, atau apakah memang kita manusia yang sepadan? Ada lagi nih filosofinya Kak Edwin. Apa tuh? Kalau kita nunjuk orang pakai jari telunjuk, satu jari nunjuk ke orang itu, tapi 4 jarinya nunjuk ke kita. Nah, artinya apa? Kalau dapat di sini, sebelum kita nunjuk orang, kita harus lihat terlebih dahulu nih diri kita sendiri, koreksi. Ya, betul sekali Kayak Kak Lola. gitu. Nah, terus poin Kak Edwin yang kedua yang kalau dapat adalah kita hidup harus saling mengampuni dan mengasihi. Betul. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang sebentar lagi kita akan peringati ya Kak Edwin, Betul. di Jumat Agung Oh, ya, dan Paskah Yesus rela mati untuk menebus dosa kita. Nah, kita sebagai manusia juga harus saling mengampuni dan mengasihi, sama seperti Bapa yang sudah mengampuni kita dan mengasihi kita, sehingga hidup kita ini menjadi berkat bagi Ya, orang lain. betul. Nah, Kak Edwin, menurut Kak Edwin nih, di tengah sekarang yang lagi hits atau yang lagi zaman sekarang nih adalah COVID-19, ya kan? Kita mengalami masa-masa di mana kita nggak boleh keluar rumah, terus hoax ada di mana-mana yang katanya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Gimana sih Kak Edwin menyikapi hoax-hoax yang ada? Lalu bagaimana nih Kak Edwin, kita sebagai teruna itu bersikap bijak? Karena banyak ya di sosial media, terlebih lagi berita-berita palsu, berita-berita bohong kayak gitu. Menurut Kak Edwin kayak gimana? Ya, oke. Kalau menurut saya sih yang pertama, kalau kita melihat kondisi COVID yang pada saat ini, kita jangan langsung menjudge. Apabila kita melihat teman kita atau rekan pelayanan kita itu terkena COVID-19, karena belum tentu itu benar. Kita mesti ngecek dulu sebelumnya. Kalaupun memang itu benar, sudah kita doakan. Iya. Jangan kita menceritakan kepada orang lain. Jangan malah diomongin ya Kak Ya, Edwin ya. karena itu bukan sesuatu hal yang aib, Iya. gitu loh. Karena itu kan sesuatu hal yang harus kita doakan supaya cepat pulih dan bisa beraktivitas kembali sama kita juga. Seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk kita melihat berita-berita hoax yang ada pada saat ini, jangan kita langsung kirim kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan langsung di forward gitu ya. Iya, karena ada undang-undang ITE. Itu perlu kita waspadai. Dan undang-undang itu bisa menjerat kita kalau kita melakukan hal itu. Jadi kita harus bijak melihat hal-hal yang memang belum tentu kebenarannya itu valid. Iya. Kita mesti lihat apakah itu websitenya sesuai dan terdaftar oleh undang-undang ataupun ada di daerah yang lain. Seperti itu. Jadi itu sih Kak. Iya gitu ya. Jadi yang aku tangkap lagi nih dari Kak Edwin, kita harus bijaksana dalam berperilaku ya Kak. Iya. Terus maksudnya di kehidupan kita, baik di media sosial, kita juga harus bijak nih adik-adik bermedia sosial. Iya. Karena sekarang kalau zaman dulu lidah membunuhmu, tapi sekarang jempol membunuhmu ya. Iya. Iya kan? Kita ngetik apa kalau salah bisa sakit hati orang kan ya. Kalau dulu mulutmu harimau. Nah, sekarang jempolmu harimaumu ya. Nah, bijak yang dimaksud itu untuk tidak langsung menghakimi orang-orang yang terkena COVID-19. Tetapi kita harus mendoakan dan mendukung secara moral pada mereka. Kita kasih support bagi teman-teman kita. Jangan malah dijudge, kamu sih main kesini. Enggak, jangan. Kita harus support mereka karena mereka butuh itu. Nah, jadi langsung kita tarik kesimpulannya aja. Pagi ini kita belajar dan kita diingatkan melalui sosok Yesus sendiri untuk tidak saling menghakimi.
mengkoreksi diri sendiri apakah diri kita sudah sesuai dan sejalan dengan firman Tuhan. Kemudian bersikap bijaksana dalam bermedia sosial dan menghadapi setiap masalah. Jadi bagaimana kita melihat diri kita dulu sebelum kita menghakimi orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jelas Tuhan Yesus meminta untuk kita tidak boleh menghakimi menurut takaran kita. Karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Iya, milik Tuhan ya. Ya, jadi kita nggak perlu pusing-pusing untuk memikirkan bagaimana kita caranya menghakimi orang tersebut. Tapi kita harus berbalik bagaimana caranya kita bisa mengampuni orang tersebut. Itu sih Kak, tambahan dari saya. Oke Gitu. deh adik-adik. Sampai di sini, kalau adik-adik masih punya pertanyaan atau hati yang mengganjal nih tentang firman Tuhan hari ini, adik-adik boleh chat kita ya Kak Edwin. Ya, betul. Boleh chat kita di WhatsApp, boleh tanya. Kalaulah Kak Edwin, bagaimana sih jika ini. Pertanyaan-pertanyaan kita terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan. Betul sekali. Ya adik-adik, mari kita meresponi akan firman Tuhan yang sudah kita baca. Kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa Surga, sungguh bersyukur dan terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh memberkati kami dengan kuasa-Mu Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan. Berikan kami hikmat, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu dalam kehidupan kami bagi sesama. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Ya, ibadah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.